Halo Halo guys, guys. kenalkan nama saya Nandra Ramadan Suprapto dengan NIM 220444046. Perkenalkan, nama saya Kaiser Wahmid dengan NIM 220444048. Kali ini kami akan paparkan apa itu isi dari materi kami, yaitu tentang akuntansi pajak biaya. Dengan sekalian kami akan paparkan perhitungannya yang akan dipaparkan oleh kami berdua. Biaya yang dapat dibebankan. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin, pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, beban dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang tidak dapat dibebankan adalah biaya yang tidak boleh diakui atau dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak suatu badan usaha atau individu. Hal ini biasanya diatur oleh peraturan perpajakan di masing-masing negara, seperti di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan turunannya. Beberapa contoh umum biaya yang tidak dapat dibebankan adalah: yang pertama itu ada biaya yang bukan untuk memperoleh penghasilan, yang dimana biaya yang tidak ada kaitannya dengan usaha atau kegiatan untuk menghasilkan, menagih, atau memelihara penghasilan. Misalnya, pengeluaran pribadi atau rumah tangga, pembelian barang mewah untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua itu ada sanksi atau denda. Denda atau sanksi administrasi pajak seperti bunga keterlambatan, denda pajak atau kenaikan pajak. Dan sanksi yang ditimbul karena pelanggaran hukum. Dan yang ketiga itu ada pembagian laba atau dividen. Dividen atau bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak lain tidak boleh diakui sebagai biaya. Dan yang keempat itu ada cadangan tertentu, yang dimana cadangan yang tidak diizinkan oleh peraturan perpajakan, misalnya cadangan untuk tujuan selain kerugian piutang usaha tertentu. Dan yang kelima itu ada biaya yang tidak didukung oleh bukti yang cukup, yang dimana pengeluaran yang tidak didukung oleh faktur pajak, kwitansi, atau dokumen pendukung lainnya. Dan yang keenam itu ada biaya hiburan tertentu, jika tidak memenuhi ketentuan mengenai batasan biaya promosi atau hiburan yang boleh dikurangkan. Dan selanjutnya itu ada biaya yang sudah dikenakan pajak final. Biaya yang terkait dengan penghasilan yang sudah dikenakan pajak final tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Dan yang terakhir itu ada biaya yang terkait dengan penghasilan yang bukan objek pajak. Misalnya, pengeluaran yang berhubungan dengan penghasilan dari sumbangan atau hibah yang bukan objek pajak. PT Cemerlang melaporkan laba sebelum pajak sebesar 800 juta pada tahun 2024, namun terdapat beberapa perbedaan antara biaya akuntansi dan pajak yang perlu disesuaikan. Nah, berikut adalah penjelasannya. Jenis beban atau biaya yaitu biaya penyusutan sebesar 200 juta pada biaya akuntansi, dengan biaya pajak 250 juta dengan keterangan perbedaan metode penyusutan. Yang kedua, biaya representasi, yaitu memiliki biaya akuntansi 50 juta dengan biaya pajak 30 juta dengan keterangan maksimum yang diakui pajak 30 juta. Nah, selanjutnya itu denda keterlambatan pajak dengan biaya akuntansi 10 juta dengan biaya pajak 30 juta dengan keterangan tidak diakui sebagai pengurang pajak. Nah, berikutnya ada sumbangan ke yayasan dengan jumlah 20 juta dengan biaya pajak yang tidak punya dan tidak diakui sebagai pengurangan pajak. Tarif pajak penghasilan badan adalah 22%. Diminta hitung penghasilan kena pajak atau PKP. Yang kedua, hitung pajak penghasilan atau PPH badan terutang. Dan yang ketiga, buat jurnal pencatatan terkait pajak dan pajak tangguhan jika ada. Langkah pertama itu rekonsiliasi fiskal. Nah, biaya penyusutan pada koreksi positif itu kosong, sedangkan koreksi negatif itu 50 juta. Biaya representasi itu 20 juta dengan koreksi negatif itu
0. Denda keterlambatan pajak itu 10 juta pada koreksi positif. Sumbangan ke yayasan pada koreksi positif itu 20 juta. Dengan total koreksi positif berjumlah 50 juta, sedangkan koreksi negatif 50 juta. Laba fiskal PKP, laba sebelum pajak sama dengan 800 juta. Koreksi positif sama dengan 50 juta dan koreksi negatif sama dengan 50 juta. PKP sama dengan laba sebelum pajak ditambah koreksi positif dikurangi koreksi negatif. PKP sama dengan 800 juta tambah 50 juta sama dengan 800 juta. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, yaitu menghitung pajak penghasilan badan. PPh badan terutang sama dengan PKP dikali dengan tarif pajak, itu 800.000 dikali 22% sama dengan 176 juta. Nah, dengan jurnal untuk langkah 3, yaitu yang pertama jurnal beban pajak ini untuk mencatat beban pajak ini berdasarkan pajak terutang, yaitu ada keterangan beban pajak penghasilan dengan debit 176 juta, juga utang pajak penghasilan pada kredit sebesar 176 juta. Yang kedua, jurnal pajak tangguhan. Dalam soal ini terdapat selisih temporer dari penyusutan, yaitu 50 juta dikali 22% sama dengan 11 juta. Karena penyusutan menurut pajak lebih besar, ini menghasilkan liabilitas pajak tangguhan. Ya, dengan jurnal perketerangan beban pajak penghasilan pada kolom debit 11 juta dengan liabilitas pajak tangguhan 11 juta pada kolom kredit. Yang ketiga, yaitu pembayaran pajak saat pajak penghasilan dibayarkan. Utang pajak penghasilan pada debit sebesar 176 juta dengan kas 176 juta pada kolom kredit.